Amerika Serikat bersiap mengirim sedikitnya 1.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini menjadi bagian dari penambahan kekuatan militer Amerika Serikat yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat dipersiapkan untuk dikirim ke Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diungkap 3 sumber yang mengetahui rencana tersebut namun memilih untuk tidak disebutkan identitasnya. Divisi Lintas Udara ke-82 dikenal dengan Satuan Respons Darurat Angkatan Darat Amerika Serikat. Pasukan ini terdiri dari prajurit parasut yang terlatih untuk dikerahkan dalam hitungan jam guna merebut dan menguasai sasaran strategis seperti landasan udara. Divisi ini memiliki sejarah panjang, namun paling dikenal karena memelopori konsep serangan lintas udara pada Perang Dunia Kedua. Dalam pengerahan kali ini, personel yang dikirim mencakup 1 batalion dari Brigade Tempur Pertama, beserta komandan dan staf divisi. Pengerahan ini menambah deretan penguatan militer Amerika Serikat di kawasan setelah sebelumnya ribuan marinir juga diarahkan ke Timur Tengah melalui sejumlah kapal angkatan laut. Rencana ini muncul di tengah memanasnya konflik dengan Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemirsa, untuk mengetahui secara mendalam terkait Amerika yang mengirim pasukannya ke Iran telah hadir secara virtual dengan pakar pertahanan, keamanan, dan keselamatan udara, Marsma TNI Purnawirawan R. Agung Syarki Sasongko Jati. Halo Pak Syarki, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Pak Syarki, kita langsung saja ngobrol Bapak. Diperkirakan ada 3.000 sampai 4.000 prajurit begitu ya, Pak Syarki, yang akan mendarat maksud kami di Iran dalam 18 jam. Lantas, apa nih konsekuensi strategis keputusan Amerika ini mengirim pasukannya penerjun ini ke Iran gitu? Ya jadi gini, kalau kita bilang secara jujur yang ngirim 4.000 pasukan lintas udara meskipun dari 82nd Airborne yang terkenal itu ke dalam wilayah Iran dalam waktu 18 jam sebetulnya adalah bunuh diri taktis ya. Karena kita tahu bahwa pasukan lintas udara itu adalah pasukan infanteri ringan yang bila tidak didukung oleh artileri berat dan kavaleri di darat, maka di medan Iran yang bergunung-gunung dan luas, mereka jadi sasaran empuk daripada divisi lapis baja, artileri, dan paramiliter basis yang sangat menguasai medan. Dan tindakan ini akan menunjukkan keputusasaan Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoninya yang mulai lagi diteluk. Bantuan tembakan udara dari helikopter, pesawat taktis seperti A-10 dan drone bersenjata tidak akan mampan di atas Iran karena mereka akan menghadapi rudal 538 atau air-to-air missile yang loitering yang sudah merontokkan belasan pesawat dan drone besar Amerika dan Israel, dan bahkan sebuah pesawat F-35 juga terpaksa mendarat darurat gara-gara terkena drone ini. Jadi konsekuensi strategisnya adalah ini akan mengakibatkan daya tangkal Amerika malah menghilang secara permanen jika unit ini sampai dihancurkan atau ditawan dalam waktu 48 jam setelah mendarat, dan mungkin terjadi karena Iran memiliki ribuan rudal balistik jauh pendek. Dan juga pasukan khusus Iran juga terkenal sangat ahli, terutama sejak Perang Irak. Maka mitos kehebatan Amerika malah runtuh. Ya. Secara diplomasi akan memaksa sekutu regional untuk menjauh karena Amerika dianggap aktor yang ceroboh dan tidak lagi mampu memberikan payung keamanan. Jadi posisi Amerika malah justru sangat riskan bila melakukan pengiriman pasukan yang kemungkinan tidak akan bisa sukses dengan hanya jumlah yang sedikit dan berisiko tinggi. Baik Pak Syarki, apakah ini juga salah satu strategi Amerika Serikat gitu menurut Anda untuk menginvasi di jalur udara, di mana ketika memang Iran ini secara geografis kita ketahui dikelilingi oleh gunung-gunung, di mana kalau misalnya mengekspansi Iran ini melalui serangan darat ini sama saja dengan bunuh diri. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini strategi Amerika Serikat dan tentunya pasti Iran sudah membaca langkah ini begitu? Strateginya gini loh, kalau Amerika punya strategi, dia tidak akan seputus asa sekarang. Jadi bila suatu perencanaan tanpa strategi, maka tidak ada jalan keluar. Kalau dia punya strategi yang bagus, maksudnya strateginya hanya perang cepat, hancurkan cepat, habis itu nyerah, diskusi atau diplomasi, perundingan langsung selesai. Tapi nyatanya kan dia berakhir dengan merasa menghancurkan banyak, ya betul hancur banyak, tapi pencapaiannya tidak menyerah dan tidak malah membalas dan membuat kesulitan di pihak kita. Artinya Amerika tidak punya strategi, dan pengiriman ini kan hanya bagian dari tawar-menawar. Jadi saya datangkan pasukan loh, dipikir orang Iran takut dengan ini kan.
Ya, nggak apa-apa. Tapi memang sebetulnya pasukan juga memang diperlukan karena banyak daripada instalasi-instalasinya sudah hancur, banyak yang perlu diganti, tentara yang kelelahan, keletihan untuk berada di sana mengawal pangkalan-pangkalannya memang tidak ada dikawal, memang harus dikawal. Dan pasukan-pasukan yang mengawal itu adalah pasukan-pasukan dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang mungkin sudah diangkut pergi dan sehingga perlu diganti dengan pasukan darat yang mungkin lebih siap untuk menjaga di darat ya. Mungkin bukan untuk karena jumlah ini nggak cukup lah. Ini sama aja dengan bunuh diri kalau dia dengan jumlah sekian mau mendarat tanpa dukungan tank dan segala macam, dan tidak ada pergerakan tank, tidak ada pergerakan artileri, tidak ada pergerakan pendukung lainnya. Berarti sebetulnya ini hanya pengiriman saja yang untuk menunjukkan gesture ya untuk diplomasi, untuk tawar-menawar ya, untuk ancaman begitu aja. Baik, ketika ini memang diperkirakan atau dikategorikan begitu sebagai aksi negosiasi atau tawar-menawar, bagaimana menurut Anda Iran kemungkinannya bereaksi begitu terhadap tindakan Amerika ini? Dan apa kemungkinan eskalasi konflik jika memang ternyata negosiasi ini berhasil begitu, Pak Syarki? Ya, si Iran ya. Iran dia akan bermain asimetris sama seperti di udara, dia akan menggunakan asymmetric warfare ya. Pasti dia akan menggunakan menghujangi zona pendaratan dengan artileri saturasi. Kemudian eskalasi tidak akan terbatas juga, bahkan meluas ke seluruh infrastruktur energi di Teluk. Iran akan menggunakan proksinya, baik Hezbollah, Houthi, milisi Irak dan milisi Suriah untuk melaksanakan counter hegemoni untuk menyerang. Dan sekarang sudah berhasil kan di Irak itu hampir semua pangkalan yang dikuasai Amerika dan itu akan tutup tahun ini dan sebagian sudah dipaksa pergi dan bahkan sampai minta gencatan senjata untuk bisa pergi dari pangkalan yang diusir pergi oleh pasukan-pasukan dari milisi Irak dan Suriah. Kemudian terbesar nanti malah makin ditutup Strait Hormuz, ada pendaratan itu. Ya. Dan Iran dengan menenggelamkan setiap kapal tanker yang lewat situ akan buat Laut Arab menjadi zona terlarang. Dan juga mereka akan menyerang pusat-pusat gravitasi seperti pangkalan logistik Kuwait yang kemarin tanggal 24 itu diserang sampai terbakar sehingga tidak bisa mensuplai bahan bakar untuk pesawat tankernya koalisi Amerika dan ini. Jadi itu adalah tindakan Iran akan menjawab dengan tindakan keras perlawanan karena di udara aja mereka tidak takut apalagi di darat. Dan masih pasukan Iran lebih ngerti medan daripada pasukan Amerika pastinya. Baik, Pak Syarki, apa dampaknya menurut Anda terhadap stabilitas regional begitu dengan bagaimana juga negara-negara tetangga? Kita tahu negara-negara Arab ini juga akan merespon tindakan Amerika ini yang rencana mengerahkan pasukannya. Jadi gini, stabilitas regional tuh masuk posisinya deep stall. Jadi dia stall, sudah nggak ada ini stabilitas regional ini. Negara seperti Uni Emirat, Qatar, Kuwait sadar bahwa pangkalan Amerika itu bukan pelindungan lagi, tapi malah jadi magnet rudal. Setelah diplomasi mereka cenderung pada seperti kayak Finlandia, mencoba kelihatan netral, namun secara fakta tunduk pada tekanan Finlandia sama Rusia. Jadi dia masih akan tunduk pada tekanan Iran meskipun di bawah tangan untuk menyelamatkan infrastruktur energi mereka sendiri. Karena mereka tahu kalau dia nggak baik-baik sama Iran ya mereka akan bermasalah. Mereka melihat bahwa terminal BBM Kuwait yang terbakar 2 yang lalu akan sadar bahwa payung udara itu nggak steril lagi ya. Negara tangga pasti akan melaksanakan hedging atau perlindungan politik dan akan mempercepat pembukaan jalur komunikasi dengan China dan Rusia. Karena China dan Rusia itu pasti didengar oleh Iran dan merupakan bisa menjadi pelindung ataupun bisa menjadi jaminan keamanan mereka. Jadi kedaulatan komando ini akan tetap apakah mereka mengizinkan digunakan untuk Amerika lagi? Kemungkinan tidak lagi. Karena seperti deklarasi Riyadh kemarin itu malah perlindungan bagi Iran. Bahwa mereka melarang menggunakan lokasinya, ruang udaranya dilewati oleh Amerika dan dan oleh Israel. Nah, itu adalah malah mengakomodasi kepentingan Iran. Dan memang Iran sudah naik ya. Sekarang kondisinya adalah secara diplomasi, secara power dan naik sekarang. Karena yang backing kan kelihatan jelas Amerika yang backing. Baik, terima kasih Pak Syarki sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Seret. Tentu kita berharap bahwa ketegangan atau eskalasi ini menurun sehingga Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi ini tidak terganggu. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.